nature ya dari satu pasar keuangan yang saya kira di dalamnya juga kita mengenal ada banyak potensi untuk terjadinya kejahatan, terjadinya kecurangan, ya terjadinya tindakan-tindakan yang yang merugikan dalam berbagai bentuk. Makanya semua perangkat yang dibutuhkan, baik itu dimulai dengan adanya otoritas yang independen, ya kemudian penegakan hukum yang efektif, ya. Saya kira akan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan yang seperti yang Pak Hamdi katakan tadi, kepercayaan kepada pasar modal kita. Ya, jadi kalau kita ingin pasar modal kita berkembang dengan baik dan investor akan percaya bahwa investasi mereka dilindungi, ya tentu faktor penegakan dan perlindungan hukum itu menjadi salah satu kunci penting ya di dalam pasar modal kita. Oke, Pak Hamdi sebagian tentunya ya bisa dikatakan mantan Direktur Bursa Efek Indonesia di periode 2015 sampai 2018. Dari kacamata Anda, Pak, seperti apa sih sebenarnya regulator harus bisa meningkatkan kepercayaan dan juga rasa aman bagi para investor ketika memang yang seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Indra juga itu adalah sebuah mature, ya bisa saja itu juga terjadi kasus-kasus lainnya, Pak. Ya, yang penting adalah salah satu tugas dari regulator dalam ini adalah otoritas jasa keuangan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi ke publik ya mengenai investasi di pasar modal. Apa keuntungannya, kemudian apa risikonya gitu. Kemudian yang kedua adalah tindakan hukum tadi. Jadi kalau ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, otoritas harus melakukan tindakan tegas. Gitu. Jadi di satu sisi masyarakatnya diberi edukasi sehingga mereka paham mengenai risiko berinvestasi di pasar modal. Kemudian kalau suatu saat ditemukan ada pelanggaran oleh pihak-pihak manapun, itu otoritas harus menindak tegas. Kalau kedua hal ini dilakukan, saya kira itu akan makin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Tapi tadi yang dikatakan oleh Pak Indra benar, di pasar manapun, even di Amerika pun, itu yang namanya pelanggaran atau manipulasi pasar itu selalu ada gitu. Itu sudah seperti satu mata uang, dua sisi mata uang gitu. Jadi ada sisi menariknya, kemudian tentu saja ada pihak-pihak yang ingin menarik keuntungan dari situ dengan cara-cara yang melanggar aturan. Itulah tugas dari regulator untuk memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal. Dan kalau ada yang melanggar, langsung ditindak tegas. Dan itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat ya. Tapi sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia tentunya kalau kita berkaca dengan kasus ini adalah ya bisa dikatakan manipulasi harga saham gitu ya. Tapi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia belum pernah terbukti ada manipulasi harga saham begitu di pasar modal kita. Sebenarnya kalau untuk bagi para investor ketika misalnya harus lebih jeli lagi melihat apa yang terjadi ketika misalnya ada manipulasi harga di pasar modal kita, apa sebenarnya yang harus dilakukan investor dan bagaimana membedakannya, Pak? Yang pertama yang harus mereka lakukan adalah tentu saja harus memahami saham yang mereka akan beli gitu. Dengan kata lain mereka harus memahami fundamental dari suatu saham. Gitu. Jadi kalau suatu saham mereka sudah paham fundamentalnya, manajemennya siapa, industrinya apa, mereka bisa menilai apakah saham itu punya prospek yang bagus atau tidak. Tapi kalau suatu saham mereka tidak paham fundamentalnya, tapi ada satu saham yang biasanya diam di harga gocapan tiba-tiba naik tinggi tanpa adanya corporate action yang dilakukan oleh emiten, mereka harus waspada gitu. Dan biasanya itu bursa akan mengingatkan. Jadi kalau suatu saham lama diam di harga tertentu tiba-tiba bergerak, bursa akan mengingatkan. Namanya UMA, Unusual Market Activity. Itu akan mengingatkan kepada investor, hati-hati loh terhadap saham ini. Saham ini lama diam tiba-tiba bergerak tanpa adanya corporate action dari emiten. Dan itu harus investor harus waspada. Jadi investor jangan sekedar ikut-ikutan bertransaksi saham. Melihat ada saham yang harganya 50 tiba-tiba naik drastis, mereka langsung masuk tanpa menyadari bahwa mereka sebetulnya terjebak dalam permainan bandar. Karena di pasar manapun ya, pasti ada pihak-pihak yang sering kita sebut sebagai bandar untuk menggerakkan harga suatu saham, memancing investor yang awam kemudian bisa terjebak. Jadi jangan ikut-ikutan gitu.